ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh cahaya. Bila syariat mengatur lahir, maka makrifat menyentuh inti terdalam dari keberadaan manusia. Dan untuk bisa sampai ke inti itu, seseorang harus rela mengosongkan dirinya. Inilah yang sulit, mengosongkan segala yang selama ini dianggap aku, pendapatku, pikiranku, kehormatanku, ibadahku, bahkan pemahamanku tentang Tuhan. Inilah sebab mengapa Nabi tidak langsung menyampaikan makrifat kepada semua umat. Karena jalan menuju cahaya justru dimulai dengan kehampaan total. Dalam perjalanan ruhani, kehampaan bukan kebingungan. Ia adalah ruang bersih yang disiapkan untuk menerima nur Allah. Dan ruang itu tidak bisa diciptakan dengan paksaan, tapi hanya bisa dibentuk melalui pelepasan yang jujur. Nabi memahami bahwa kebanyakan manusia masih berpegangan erat pada identitas dan logika. Maka jika makrifat disampaikan begitu saja, ia akan ditolak mentah-mentah. Karena cahaya makrifat tak bisa tinggal di tempat yang masih penuh debu. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi melihat hati kalian. Sabda ini bukan sekadar motivasi moral. Ini petunjuk bahwa pusat dari semua pencarian adalah hati, bukan kepala. Makrifat adalah ilmu yang tidak bisa dikemas dalam konsep atau rumus. Ia adalah pancaran langsung dari Allah ke dalam dada hambanya. Maka Nabi tidak mengajarkannya dengan pidato, tapi dengan hidup, dengan laku, dengan diam yang penuh makna. Kebanyakan orang ingin cepat tahu, ingin segera sampai, tapi makrifat tidak tunduk pada keinginan. Ia datang saat seseorang tidak lagi merasa punya hak untuk tahu. Ia hadir ketika seseorang telah selesai dengan dirinya sendiri. Nabi tidak membuka rahasia ini kepada siapapun yang masih haus pujian. Bahkan kepada sahabat dekat pun, ia memberi makrifat setetes demi setetes, sesuai kesiapan hati. Karena jika dituangkan sekaligus, ruh bisa goyah dan tersesat dalam rasa besar diri. Makrifat tidak bisa diterima oleh hati yang masih merasa paling tahu tentang Tuhan. Ia justru hadir ketika hati itu sadar bahwa ia tak tahu apa-apa. Nabi mengajarkan ini bukan dengan teori, tapi dengan menunjukkan bahwa beliau sendiri adalah hamba yang paling rendah hati, walau paling mulia di sisi Allah. Di dalam doanya, beliau berkata, "Ya Allah, aku tak sanggup memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri." Padahal beliau adalah kekasihnya. Lihat betapa hati itu telah kosong. Para sahabat yang menerima makrifat bukanlah mereka yang banyak bertanya, tapi yang banyak menangis. Mereka tidak sibuk mendebat hakikat, tapi sibuk merasakan kehadiran Allah dalam sujud malam. Mereka memahami bahwa ilmu ini tak bisa dibawa ke pasar untuk diperjualbelikan. Maka mereka menjaganya seperti menjaga api kecil dalam gelap, agar tak padam dan tak terlihat oleh angin sombong. Karena sekali terlihat, ia bisa direbut oleh ego dan hilang sinarnya. Begitulah Nabi menjaga ilmu ini. Ia tidak menyimpannya dalam kitab, tapi menanamkannya dalam hati para wali yang tersembunyi. Mereka yang meneruskan cahaya itu dari zaman ke zaman, bukan dengan bendera besar, tapi dengan zikir diam yang dalam. Dan hanya hati yang telah dikosongkan total yang sanggup menerima cahaya itu. Maka jika engkau ingin mendekat, jangan kejar ilmunya, kosongkan hatimu. Karena dalam ruang kosong itulah cahaya akan datang tanpa kau minta.